Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai interpolasi polinom Newton-Gregory maju serta pengaplikasiannya pada Microsoft Excel. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian, kita akan membahas sedikit mengenai interpolasi hingga interpolasi polinom Newton-Gregory maju. Apa sih interpolasi itu? Jadi, interpolasi adalah metode yang digunakan untuk mencari nilai suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik, di mana dua titik ini nilainya sudah diketahui. Interpolasi terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada interpolasi polinom, ada interpolasi linier, dan ada juga interpolasi kuadratik. Jadi yang akan kita aplikasikan itu interpolasi polinom. Nah, ternyata semakin kita kerucutkan, interpolasi polinom ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Ada interpolasi polinom Lagrange, polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kita akan membahas tentang polinom Newton-Gregory maju. Nah, jadi pada Newton-Gregory ini terbagi lagi menjadi 2, Newton-Gregory maju dan Newton-Gregory mundur. Berikutnya, kita akan menurunkan rumus polinom Newton-Gregory maju dengan memisahkan tabel selisih maju yang dibentuk dari 5 buah titik. Dari tabel dapat kita lihat bahwa ada kolom titik X, kolom fungsi X, kolom beda maju derajat pertama yang dilambangkan dengan delta F, beda maju derajat kedua yang dilambangkan dengan delta kuadrat F, beda maju derajat ketiga yang dilambangkan dengan delta pangkat 3F, beda maju derajat keempat yang dilambangkan dengan delta pangkat 4F. Nah, kenapa dia hanya sampai delta pangkat 4F? Karena kita hanya mempunyai 5 buah titik. Jika kita mempunyai 6 buah titik, maka derajatnya akan menjadi 5. Nah, di sini juga kita dapat melihat terdapat keterangan bagaimana cara mencari F0, delta F0, delta kuadrat F0, delta pangkat 3 F0. Nah, F0 itu kita dapat dengan cara mensubstitusikan nilai X0 ke dalam fungsi X, sehingga didapatlah F0. Nah, begitu juga cara mencari F1 dengan cara mensubstitusikan X1 ke dalam fungsi X. Nah, sehingga dapat kita notasikan bentuknya menjadi FP sama dengan FXP. Nah, cara mencari delta F0 itu gimana? Yaitu dengan cara mengurangkan F1 yang telah kita dapatkan dengan F0 yang telah kita dapatkan. F1 dengan F0, sehingga dapatlah delta F0. Nah, begitu pula dengan delta F1, yaitu didapat dengan cara mengurangkan F2 dengan F1, sehingga kita dapat menotasikannya menjadi delta Fp sama dengan Fp plus 1 dikurang Fp. Nah, begitu pula cara mencari delta kuadrat F0 dengan cara mengurangkan delta F1 dengan delta F0. Nah, sehingga dapat kita notasikan dengan cara delta pangkat 2 Fp sama dengan delta Fp plus 1 dikurang delta Fp. Nah, cara mencari delta pangkat 3 F dan delta pangkat 4F juga sama dengan cara-cara yang sebelumnya, sehingga dapat kita temukan bentuk umumnya, yaitu delta pangkat n plus 1F sama dengan delta pangkat n Fp plus 1 dikurang delta pangkat n Fp dengan P sebagai polinomial dan M dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, sekarang kita mengembangkan polinom Newton yang didasarkan pada tabel selisih maju. Dari tabel, kita mendapatkan bentuk selisih terbagi dalam bentuk fx1 x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Nah, fx1 dikurang fx0 dapat kita ubah menjadi delta fx0 sesuai keterangan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah,
sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa H itu merupakan bentuk lain dari X1 dikurang X0? Karena H merupakan selisih dari dua variabel bebas yang saling berdekatan. Nah, X1 dan X0 pada tabel sebelumnya itu merupakan variabel bebas yang saling berdekatan. Sehingga dapat kita yakinkan bahwa X1 dikurang X0 itu merupakan H. Asal X1, X0, X2, X3, dan X4 itu selisihnya itu berjarak sama. Jadi sah-sah saja jika kita ingin merubah X1 dikurang X0 menjadi H. Terus delta F X0 per H bisa dirubah lagi menjadi delta F0 per 1 faktorial dikali H. Kenapa bisa begitu? Karena delta F0 itu merupakan bentuk lain dari delta Fx0, sedangkan H itu merupakan perkalian H dikali 1. Nah, 1 merupakan bentuk lain dari 1 faktorial, sehingga sah-sah saja jika kita ingin mengubah H menjadi 1 faktorial dikali H. Dari tabel juga kita dapat bentuk selisih terbagi dengan 3 titik, yaitu fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 dikurang fx1, x0 per x2 dikurang x0. Nah, fx2 dikurang x1 dapat kita ubah menjadi fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Begitu juga fx1 dikurang x0. Fx2 dikurang fx1 itu tuh dapat kita ubah menjadi delta f1. Begitu pula fx1 dikurang fx0 dapat kita ubah jadi delta f0. Nah, kenapa ini penyebutnya sama? Karena x2 dikurang x1 itu dapat kita ubah menjadi H. Sedangkan x1 dikurang x0 itu dapat kita ubah juga menjadi H karena mereka tuh memenuhi syarat berjarak sama, selisihnya sama, sehingga bisa diubah menjadi H. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa X2 dikurang X0 menjadi 2H? Karena X2 dikurang X0 itu dapat kita variasikan menjadi X2 dikurang X1 ditambah X1 dikurang X0. Jadi itu tuh sama aja bentuknya menjadi H plus H dan berubah menjadi 2H. Nanti dari bentuk ini akan berubah ke bentuk ini. Teman-teman bisa cari sendiri dengan mencoret-coret di kertas. Dari kedua persamaan ini didapat bentuk umumnya menjadi fxn x1, x0 sama dengan delta kuadrat fx0 per n faktorial dikali h pangkat n sama dengan delta pangkat n f0 per n faktorial h pangkat n. Nah, dengan demikian, polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis sebagai berikut. Polinom berderajat n sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 dikali delta f0 per 1 faktorial h ditambah x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali delta kuadrat f0 per 2 faktorial dikali h kuadrat dan seterusnya. Nah, persamaan ini dinamakan polinom Gregory maju. Saya akan melanjutkan penurunan rumus dari polinom Newton-Gregory maju. Nah, seperti yang di sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, sudah kita dapatkan rumus polinom Newton-Gregory maju untuk umumnya. Nah, selanjutnya bentuk umum dari persamaan tersebut dapat kita tulis sebagai relasi rekursif menjadi Pnx sama dengan Pn-1x ditambah x min x0 dikali dengan x min x1 sampai dengan dikali dengan x min xn1 min 1 dikali dengan derajat n f0 dibagi dengan n faktorial dikali h pangkat n. Dari persamaan ini, jika diketahui bahwa titik-titik
berjaraknya sama, maka kita dapat menyatakannya sebagai nilai xi itu sama dengan x0 ditambah i dikali h, di mana nilai i sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya. Nah, dari pernyataan ini, kita dapat nilai x dapat diinterpolasikan menjadi x sama dengan x0 ditambah s dikali h, yang dimana s ini merupakan elemen atau anggota dari bilangan real. Sehingga dari dua pernyataan sebelumnya, maka kita dapat menulis bentuk umum rumus persamaan polinom Newton-Gregory ini dengan memasukkan parameter s, sehingga kita peroleh persamaannya adalah Pnx sama dengan f0 ditambah s dikali h dibagi 1 faktorial dikali h, dikali dengan derajat f0 ditambah s dikali s-1 dikali h kuadrat dibagi 2 faktorial dikali h kuadrat, dikali dengan derajat kedua f0 ditambah sampai dengan S dikali S-1 dikali S-2 sampai dengan S dikurang N plus 1 dikali H pangkat N dibagi dengan N faktorial dikali H pangkat N, dan dikali dengan derajat N dari F0. Sehingga kita operasikan, maka kita akan mendapatkan nilai Pn-nya yaitu F0 ditambah S dibagi 1 faktorial dikali derajat 1 F0 ditambah S dikali S-1 dibagi 2 faktorial dikali dengan derajat 2 F0 ditambah sampai dengan ditambah S dikali S-1 dikali S-2 sampai dengan dikali S-N plus 1 dibagi dengan N faktorial dikali dengan derajat N F0. Atau dalam bentuk relasi rekursifnya, kita peroleh rekurennya Vnx sama dengan Vn-1x ditambah S dikali S-1 dikali S-2 sampai dengan dikali S-1 plus 1 dibagi N faktorial dikali dengan derajat N F0 dengan basis V0x-nya sama dengan Fx0. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan melalui perhitungan polinom Newton-Gregory maju ini. Salah satunya yaitu memprediksi jumlah penduduk. Selanjutnya, melihat pergerakan harga saham, itu sama saja konsepnya seperti memprediksi jumlah penduduk. Selanjutnya, menghitung konsentrasi suatu larutan dengan selang tertentu dan menghitung penyebaran virus corona ya. Itu tadi manfaat-manfaat yang dapat kita dapatkan melalui perhitungan polinom Newton-Gregory maju ini. Pada dasarnya sama saja. Melalui nilai-nilai yang sudah ada tadi, kita akan memprediksi nilai pada waktu tertentu atau pada fungsi tertentu. Baiklah, ini merupakan salah satu pemanfaatan Gregory maju untuk menghitung jumlah penduduk di Indonesia. Data yang diketahui pada Excel kali ini, jumlah penduduk pada tahun 2011, 2013, 2015, 2017, dan 2019. Di sini kita akan menghitung jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2016 dengan menggunakan Newton-Gregory maju yang berpolinom berderajat 4. Di sini kita membutuhkan tabel I, tabel XI, tabel FXI, tabel polinom berderajat 1, berderajat 2, berderajat 3, dan berderajat 4. I ini merupakan jumlah tingkatan iterasi yang akan kita cari. Di sini ada dari 0, 1, 2, 3, dan 4. XI ini merupakan tahun dari data yang telah disajikan. FXI merupakan jumlah penduduknya. Nah, di sini kita akan mencari polinom berderajat satunya dengan rumus jumlah penduduk pada tahun 2013 dikurang jumlah penduduk pada tahun 2011. Rumusnya tinggal ditarik. Selanjutnya, untuk polinom berderajat 2, seperti tadi juga,
polinom berderajat 1 pada tahun 2013 dikurang dengan yang 2011. Tinggal ditarik rumusnya. Begitu pula perlakuan untuk mencari polinom berderajat 3. Dan terakhir, polinom berderajat 4. Setelah kita dapatkan tabel di atas, tabel ini, kita akan mencari nilai H, di mana H itu merupakan selisih antar tahun dari data yang telah kita ketahui, yaitu 2013 dikurang dengan 2011. Salangnya ada 2. Selanjutnya kita mencari nilai S untuk di sini saya mempermudah mencari S dikurang 1, S dikurang 2, dan S dikurang 3 untuk mempermudah mencari jumlah penduduk, memasukkan rumus pada saat kita mencari jumlah penduduk pada tahun 2016. Untuk rumus S, yaitu tahun yang kita cari yaitu 2016, dikurang dengan tahun data awal yang diketahui, dibagi dengan H yang telah kita cari tadi. Kita dapatkan 2,5 S-nya. Untuk S dikurang 1, tinggal kita kurangkan 1. Begitu pula S dikurang 2 dan S dikurang 3. Langkah terakhir kita mencari jumlah penduduk pada tahun 2016 menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada PPT sebelumnya. Di sini tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2011 ditambah dengan S yang telah kita cari tadi dikali dengan polinom berderajat 1 pada tahun 2011 juga. Ditambah dengan S dikali dengan S dikurang 1 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial di sini 2. Kita kurung agar tidak terjadi kesalahan. Dikali dengan polinom berderajat 2 pada tahun 2011. Ditambah dengan S lagi dikali S dikurang 1 dikali S dikurang 2 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial yaitu 6 dikali dengan polinom berderajat 3 pada tahun 2011. Selanjutnya sama seperti tadi, S dikali S dikurang 1 dikali S dikurang 2 dikali lagi S dikurang 3 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial 24 dikali dengan polinom berderajat 4. Inilah hasil jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2016, yaitu 261,59 juta jiwa. Terima kasih. Sekian pemanfaatan Gregory Maju dengan menggunakan Excel. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau ada kehilafan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.